warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi elemen dasar mengajar. Baik, sebelum kami presentasi, alangkah baiknya kami perkenalkan kelompok kami, yaitu terdiri dari 3 orang yang bernama Aldi, Zulfaslan, dan Andi Reza Pahlawan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 9 poin. Pertama adalah pengertian unsur belajar, bahan belajar dan upaya penyediaannya, memahami prinsip belajar, tipe-tipe dalam belajar, tahap-tahap dalam belajar, modalitas belajar atau gaya belajar, ranah belajar, kecakapan hidup, dan kesimpulan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaslan, NIM 120011. Baik, di sini saya akan memaparkan poin A, poin B, dan poin C. Baik, yang pertama adalah pengertian unsur belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang dapat berubah dalam proses belajar. Maksudnya di sini adalah perubahan unsur tersebut dapat berubah dari tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya dari tidak ada menjadi ada, dari lemah menjadi kuat, ataupun sebaliknya dari kuat menjadi lemah, dari sedikit menjadi banyak, maupun sebaliknya dari banyak menjadi sedikit. Unsur-unsur dinamis tersebut ada 5 poin. Yang pertama adalah motivasi, bahan belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek pembelajar. Artinya di sini motivasi. Motivasi dari misalnya ada motivasi menjadi tidak ada motivasi. Contohnya misalnya dari jam pertama ada motivasi untuk belajar, kemudian misalnya di menit-menit terakhir ataupun di jam kedua itu motivasi sudah tidak ada, ataupun misalnya lemah dari awal pembelajaran itu lemah motivasi untuk belajar, tetapi di jam-jam kedua itu sudah mulai kuat motivasi untuk belajar. Untuk poin berikutnya itu adalah bahan belajar. Artinya bahan belajar ini dapat ada dan menjadi tidak ada, ataupun sebaliknya. Contohnya di pertemuan pertama bahan belajar itu misalnya tidak ada, dan pertemuan berikutnya bahan belajar sudah ada. Untuk poin 3, 4, dan 5 pada hakikatnya itu hampir sama dengan poin 1 dan 2. Artinya pada dasarnya ini poin 3 sampai 5 ini dapat ada menjadi tidak ada, dapat lemah menjadi kuat, maupun sebaliknya, dapat sedikit maupun dapat menjadi sedikit dan menjadi banyak, maupun sebaliknya. Poin selanjutnya itu poin B, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Bahan belajar sangat penting bagi siswa yang melakukan aktivitas belajar. Tanpa ada yang dipelajari, kemungkinan siswa tidak bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, supaya siswa dapat belajar dengan baik, maka bahan belajar ini harus tersedia. Yang dimaksud bahan belajar di sini adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh pembelajar dalam melaksanakan aktivitas belajarnya. Bahan ini bisa berasal dari guru, bisa berasal dari buku-buku teks, makalah, artikel, dan di samping dapat berasal dari lapangan objek tertentu. Bagian C itu memahami prinsip umum belajar. Prinsip umum belajar adalah konsep yang harus disiapkan, yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar. Belajar seperti halnya perkembangan berlangsung seumur hidup, dimulai dari sejak ayunan atau buayan sampai dengan menjelang lahat atau sampai dengan meninggal. Adapun contohnya di sini adalah seorang guru
akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia dapat menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip orang belajar. Adapun salah satu dari prinsip umum belajar yaitu yang pertama adalah belajar merupakan bagian dari perkembangan. Yang kedua adalah belajar berlangsung seumur hidup. Dan ketiga adalah keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor lingkungan, kematangan, serta usaha dari individu sendiri. Baik, saya rasa cukup dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materi berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reza Pahlawan, NIM 120015. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Bagian D, tipe-tipe belajar. Tipe belajar dikemukakan oleh Gagne. Pada hakikatnya merupakan prinsip umum baik dalam mengajar, artinya dalam mengajar atau membimbing siswa belajar pun terdapat tingkatan-tingkatan. Menurut Gagne, tipe belajar terbagi atas 8 bagian. Yang pertama itu adalah belajar isyarat atau signal learning. Belajar isyarat mirip dengan condition response atau respon bersyarat, seperti dengan menutup mulut dengan telunjuk. Isyarat untuk data mendekat dan lambaian tangan adalah isyarat. Kemudian yang kedua, belajar stimulus response atau stimulus response learning. Berbeda dengan belajar isyarat, respons bersifat umum, kabur dan emosional. Tipe belajar merespon bersifat spesifik. Yang ketiga, belajar rangkaian atau chaining. Rangkaian atau rantai dalam chaining adalah semacam rangkaian antara S hingga R yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik, seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, merokok, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal kepada orang lain. Tipe belajar yang keempat yaitu asosiasi verbal atau verbal association. Tipe belajar ini adalah mampu mengaitkan suatu yang bersifat verbalisme kepada sesuatu yang sudah dimilikinya. Tahap belajar yang kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning. Tipe belajar ini adalah pembedaan terhadap berbagai rangkaian seperti membedakan berbagai bentuk wajah, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang keenam, belajar konsep atau konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil memuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungannya antara berbagai fakta. Suatu konsep dapat diklasifikasi berdasarkan ciri tertentu. Misalnya konsep tentang manusia, konsep burung, konsep ikan, dan lain-lain. Kemampuan seseorang dapat membentuk konsep apabila orang tersebut dapat melakukan diskriminasi. Yang ketujuh yaitu belajar aturan atau rule learning. Tipe belajar ini adalah lebih meningkat dari tipe belajar konsep. Dalam belajar aturan, seseorang dipandang telah memiliki berbagai konsep yang dapat digunakan untuk mengemukakan berbagai formula hukum atau dalil. Kemudian yang kedelapan, belajar pemecahan masalah atau problem solving. Tipe belajar ini adalah bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Tipe belajar ini dapat dilakukan oleh seseorang apabila dalam dirinya sudah mampu mengaplikasikan berbagai aturan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Dalam memecahkan masalah diperlukan waktu yang cukup, bahkan ada yang memakan waktu lama. Juga seringkali harus memakai langkah seperti mengenal tiap unsur dalam masalah tersebut. Kemudian selanjutnya bagian E, tahap-tahap belajar. Pembelajaran yang optimal terjadi dalam sekuen yang terprediksi. Secara garis besar, sekuen terdiri atas 5 tahap. Pertama, tahap pra-pemaparan atau persiapan yang memberi kerangka bagi otak untuk mengkoneksikan pengalaman baru. Kedua, adalah tahap akuisisi. Tahap ini dapat dicapai baik melalui sarana langsung
seperti dengan penyediaan lembar informasi atau sarana tidak langsung seperti dengan menempatkan visual-visual yang terkait. Kedua pendekatan ini dapat berjalan dan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian tahap yang ketiga yaitu elaborasi, mengeksplorasi interkoneksi dari topik-topik dan mendorong terjadinya pemahaman lebih dalam. Selanjutnya tahap yang keempat adalah formasi memori, pembelajaran yang merekatkan supaya apa yang telah dipelajari dapat recall pada kesempatan ini. Yang terakhir adalah tahap integrasi atau fungsional, mengingatkan kita untuk menggunakan pembelajaran baru tersebut supaya ia semakin diperkuat dan diperluas. Kemudian bagian F, modalitas belajar atau gaya belajar. Modalitas belajar adalah cara kita menyerap informasi melalui indera yang kita miliki. Masing-masing orang mempunyai kecenderungan berbeda-beda dalam menyerap informasi. Terdapat 3 modalitas belajar ini, yaitu apa yang sering disingkat dengan VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Pertama kita akan membahas visual atau visual learners. Gaya belajar visual menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Artinya bukti-bukti yang konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ciri-ciri gaya belajar visual ini yaitu: yang pertama, cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar. Kemudian yang kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-temannya lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Kemudian bagian yang keempat, tak suka berbicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Yang kelima, kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Yang keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan secara lisan. Yang ketujuh, dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut atau ramai tanpa terganggu sedikit pun. Kemudian modalitas belajar yang kedua yaitu auditory learners. Gaya belajar seperti ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi dan pengetahuan. Artinya kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar seperti ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran yang mereka miliki. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Ketiga, memiliki kesulitan untuk menulis ataupun membaca. Ciri-ciri gaya belajar auditory yaitu: yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok. Yang kedua, pendengar ulung, anak muda menguasai materi, iklan lagu di televisi dan radio. Yang ketiga, cenderung banyak omong. Yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Kemudian yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang ataupun menulis. Yang keenam, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, modalitas belajar yang ketiga, yaitu kinestetik atau kinesthetic learners. Gaya belajar kinesthetic learners mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa menerus dan mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya belajar seperti ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Ciri-ciri gaya belajar yang kinestetik itu:
Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contohnya saat guru menerangkan pelajaran di depan, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Yang keempat yaitu suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Yang keenam, menyukai praktek atau percobaan. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi, NIM 120016. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Bagian G, ranah belajar. Ranah berkaitan dengan sikap dan nilai. Belajar adalah proses aktif dalam diri seseorang untuk mengubah perilakunya. Aspek perilaku yang akan diubah mencakup 3 ranah, yaitu 1. Ranah kognisi atau cognitive domains. Yang kedua, ranah sikap atau affective domains. Dan yang ketiga, ranah tindakan atau keterampilan psikomotorik domains. Bagian H, kecakapan hidup. Istilah kecakapan hidup atau life skill diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian, secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Brolin 1989 menjelaskan bahwa life skills dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup. Istilah hidup tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja atau vocational job, namun ia harus memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengolah sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, atau mempergunakan teknologi. Bagian I, kesimpulan. Kegagalan seorang guru mencapai tujuan pembelajaran berbanding lurus dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas. Indikator dari kegagalan misalnya prestasi murid rendah, tidak sesuai standar atau batas ukuran yang ditentukan. Oleh karena itu, pengelola kelas merupakan kompetensi guru yang sangat penting dikuasai dalam rangka proses pembelajaran. Maka setiap guru dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, khususnya bagi guru TK yang selalu berinteraksi dengan anak kecil. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.